anggota dewan yang punya jabatan saja di DPR ketika ingin berbicara itu dibatasi oleh pimpinannya. Apalagi kita, apalagi kami yang menjadi rakyat biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Hiza Mahendra di channel YouTube Yusril Hiza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kejadian yang terjadi di gedung DPR RI. Tentunya ini sangat menyorot perhatian kita bersama, di mana ada kejadian yang terulang ya. Ada semacam kebiasaan dari anggota dewan kita untuk mematikan mikrofon, ya, pimpinan dewan untuk mematikan mikrofon anggota lain yang sedang menyampaikan aspirasi dari rakyatnya. Baru-baru ini salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Sumatera Barat II, Pak Gus Pardi Gaus, itu menyampaikan kritikannya atas surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan seragam sekolah di Indonesia. Kita tahu bahwa memang surat keputusan bersama itu memang menuai polemik ya, pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, di mana ada kasus yang terjadi di Padang, di salah satu SMK di Padang, kemudian di frame menjadi masalah nasional sehingga keluarlah SKB yang dipelopori oleh 3 menteri itu, surat keputusan bersama 3 menteri itu. Tetapi di konten ini teman-teman semua, kita tidak akan membahas jauh berkaitan dengan SKB itu. Yang ingin kita bahas di konten kali ini yaitu berkaitan dengan adanya upaya membatasi pembicaraan anggota dewan oleh pimpinan DPR RI. Ini tindakan yang menurut saya kurang sportif ya. Kenapa? Karena ya, namanya anggota dewan itu kan orang yang mewakili rakyat, ya, orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di DPR gitu loh. Nah, berbahaya kemudian ketika orang yang mewakili rakyat ini ketika ingin berbicara itu dibatasi, ketika ingin berbicara itu dimatikan mikrofonnya. Nah, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan secara utuh yang menjadi aspirasi rakyatnya. Dan kita tahu bahwa kejadian yang serupa juga pernah terjadi ya di bulan Oktober di tahun 2020, di mana salah seorang kader dari Partai Demokrat waktu itu menyampaikan kritik juga atas Undang-Undang Omnibus Law waktu itu. Tetapi kejadian yang sama juga terjadi. Ada upaya untuk mematikan mikrofon, dan ini merupakan tindakan yang menurut saya kurang sportif dari pimpinan. Ya, ini yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa ada semacam kebiasaan gitu loh. Ada semacam sebuah residen di dalam legislatif kita, bahwa ya ketika ada kritikan yang dan masukan yang tajam dan pedas yang padahal itu mewakili kepentingan rakyat, justru itu dibatasi. Nah, upaya ini sebenarnya tidak boleh gitu loh. Ya, nggak masalah anggota dewan itu berdebat, saling mempertahankan argumentasi dan kepentingan rakyat, bahkan sampai tengah-tengah malam pun nggak masalah, karena memang mereka digaji, diberikan uang oleh rakyat, dipercayakan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat di dalam proses pemilu yang demokratis, itu dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Lagi pula teman-teman semua, kita tahu bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita, keanggotaan anggota DPR, di dalam keanggotaan DPR RI itu tidak ada istilah atasan dan bawahan. Pimpinan DPR itu tidak kemudian menjadi atasan dari anggota DPR biasa gitu loh. Nah, pimpinan dewan itu hanya sebagai ya corong anggota dewan lain untuk menyampaikan hasil keputusan sidang kepada publik. Pemahaman saya seperti itu. Tidak boleh kemudian peran dari pimpinan dewan itu kemudian membatasi hak anggota dewan yang lainnya. Nah, itu sebuah tindakan yang berbahaya sekali bagi kesehatan politik kita, kesehatan demokrasi kita. Karena ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan ya, kemerdekaan berpikir itu menjadi sangat penting di dalam negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Karena seperti ini teman-teman, ya, masyarakat biasa, masyarakat awam di bawah ya, itu bakalan berpikir anggota dewan yang punya jabatan saja di DPR ketika ingin berbicara itu dibatasi oleh pimpinannya. Apalagi kita, apalagi kami yang menjadi rakyat biasa yang tidak punya jabatan di kekuasaan. Ya, jangan-jangan nanti dipenjarakan, jangan-jangan diperlakukan dengan cara yang lebih menakutkan dari apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR kepada anggota DPR hari ini. Ini semacam suatu suasana yang menyeramkan dalam bernegara kita. Ya, pejabat negara kita ya kemudian menjelma menjadi orang-orang yang tidak mampu memberikan contoh yang baik terhadap sebuah kemerdekaan berpikir itu sendiri, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini sangat berbahaya dan harusnya menjadi ya bahan evaluasi dari anggota legislatif.
Karena tentunya teman-teman semua, sebagai negara demokrasi, kita mengamini adanya sportivitas dalam berpikir. Kita mengamini adanya sebuah kebebasan dalam berdemokrasi. Nah, nilai-nilai demokrasi ini itu harus dipelopori dan dicontohi oleh anggota DPR, oleh pimpinan maupun anggota DPR biasa seperti itu, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Karena ya, anggota-anggota DPR ini kan orang yang dipilih melalui proses demokrasi juga. Berbahaya orang yang dipilih melalui proses demokrasi kemudian mengkhianati nilai demokrasi itu sendiri, mengkhianati adanya kebebasan, mengkhianati adanya pikiran kritis dari anggota dewan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harus benar-benar dipahami dalam proses leadership kita di DPR, di parlemen seperti itu. Karena ya, anggota DPR itu kan hadir di ruang sidang paripurna itu ya sebagai wakil rakyat. Namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat. Orang yang duduk di situ berarti orang yang mewakili rakyat gitu loh. Bayangkan ketika masukan dan daya kritis mereka itu dibatasi, kesempatan berbicara mereka itu dibatasi, anggota DPR itu satu orang mewakili ribuan orang, mewakili ratusan ribu orang begitu loh. Nah, artinya ketika ada upaya untuk mematikan mikrofon, mematikan kesempatan orang untuk berbicara, membatasi kesempatan orang untuk berbicara, artinya pimpinan DPR berusaha untuk mematikan kesempatan berbicara dari ratusan ribu orang. Dan ini kan mengindikasikan ada semacam sesuatu hal yang berbahaya bagi nilai demokrasi kita, berbahaya bagi kemerdekaan berpikir di bangsa ini. Dan melihat itu semua tentunya saya cukup prihatin ya, karena ya sebelum-sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini gitu loh. Ya, jangan sampai tindakan ini justru kembali menghilangkan trust rakyat kepada kekuasaan. Bukan hanya kepada eksekutif, tapi ketidakpercayaan itu justru merambat sampai ke Senayan. Hal yang seperti ini itu tidak kita inginkan, karena kita masih menginginkan adanya trust rakyat kepada legislatif. Kita masih menginginkan adanya trust rakyat kepada eksekutif. Oke lah, misalkan ya sebagai negara yang menganut trias politica Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, ketika eksekutif sudah tidak bisa dipercaya, misalkan rakyat sudah tidak percaya kepada eksekutif, maka legislatif ini minimal mempunyai trust besar di tengah-tengah masyarakat. Berbahaya kemudian eksekutif dan legislatif ini sudah tidak dipercaya oleh rakyat gitu loh. Mau jadi apa bangsa kita? Mau jadi apa perjalanan kita sebagai negara yang berdaulat? Perjalanan negara kita sebagai negara yang ingin terus menjadi negara yang baik. Maksud saya seperti ini, kekuasaan itu tidak boleh menutup mata. Kekuasaan itu tidak boleh menutup mata, apalagi menutup telinga. Karena mata dan telinga itu diberikan Tuhan kepada setiap orang, kepada kekuasaan, kepada pejabat negara hari ini. Itu untuk mendengarkan konsekuensi logis dari kenapa kita ingin menjadi seorang pejabat publik. Konsekuensi logis dari kenapa kita ingin menjadi seorang leader, mewakili rakyat, adalah kita mampu untuk mendengar, kita siap untuk melihat, seperti itu loh. Jangan kemudian dua indera mata dan telinga yang kita miliki, yang pejabat hari ini miliki, itu justru tidak digunakan secara maksimal ya, secara maksimal. Hanya menggunakan lidah dan bibir saja mengeluarkan janji-janji manis kepada rakyat, tapi ketika rakyat susah, kemudian mereka menduduki jabatan-jabatan strategis di kekuasaan, mereka tutup mata dan tutup telinga.